لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من دفع عن ربه الشبهات والنفا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى ونجوم الهدى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم والنظم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رأيت ليلة المعراج نهرا ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك. وقال لجبريل: لمن هذا؟ قال: لمن صلى عليك في الرجاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجب شهر الله شعبا شهري شهر رمضان شهر أمتي. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul Muhtaramun, para hadirin, saudara-saudara sekalian, dari segenap jajaran tokoh masyarakat, aparatur pemerintah,
para remaja dan remaji, para asatiz wal asatizah, para jamaah hujjaj, bapak-bapak haji, terlebih lagi daripada Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra wal Mi'raj, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap jajaran yang semua insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati selaku penggerak pembangunan Masjid Jami Al-Hayat Al-Mukhtaram Bapak Haji Khairul Anwar. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Di antaranya yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hayat Al-Mukhtaram Al-Ustadz Saifi Mata'anallah Bitul Hayatihi Amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati selaku aparatur pemerintah Bapak Kadus kita, yaitu Bapak Jailani. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Lurah, ada? Ayan tuh. Bapak Lurah ada? Mana Pak Lurah? Wakil Lurah ada? Enggak ada juga? Sekdes ada sekdes? Enggak ada juga? Ketua RT ada? Ada? Ketua RW ada? Bapak RW ada? Bapak RW Adon, kosong berapa? 06, ada? Mudah-mudahan Bapak RW Allah panjangin umur dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih lagi yang saya hormati selaku wasilah saya, ia menghubungi saya datang ke tempat saya Tambun Selatan, Desa Sumberjaya. Al-Mukhtaram Al-Ustadz Abdul Rashid dan juga Bapak Maulana dan juga Bapak Hari. 3 wasilah yang datang ke rumah saya atau 4 yang datang ke rumah saya. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak lupa kepada saudara saya, paman saya yang berada di sekitar wilayah sini, yaitu Bapak Asli beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin, saudara-saudara sekalian, hadirat kaum ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Tentunya walaupun saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Saya tidak lupa kepada anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan mereka kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kita semua yang peduli menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, InsyaAllah kita nanti akan bersama-sama junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak lupa kepada MC pembawa acara. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Mudah-mudahan MC semoga dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus dari segenap jamaah Masjid Jami Al-Hayat yang semua insyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, saudara-saudara,
Pada kesempatan siang yang sangat berbahagia ini yang bertepatan tanggal 27 Rajab, hari yang sangat bersejarah sampai akhir zaman. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkalimpahan rahmatnya karunia kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ada rasa kata lelah, tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa jemu. Tiap menit, tiap detik, tiap waktu, tiap saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan fasilitas buat hambanya. Baik hamba si muttaqin, kafirin, musyrikin, zalimin, disiapkan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Namun kelak fasilitas di negeri akhirat beda lagi. Mudah-mudahan kita termasuk mendapat fasilitas yang terbaik, fasilitas yang paling bagus Allah kasih buat kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang wajib berkuasa, hanya Allah semata. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan seluruh makhluknya. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diserupai dengan apapun, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walaupun masih banyak hamba-hamba yang bersekutu kepadanya, memusyrikannya, mengkufurinya, mendurhakainya, namun tetap dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kekuasaannya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu Ayunina wa Maulana Muhammad, segenap kaum keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada siang hari ini yang memperingati hari Isra Mi'rajnya. Mudah-mudahan besok semua kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad, diakui sebagai umatnya Rasulullah. Berkat izin Allah kita dapat berjumpa kepada Nabi kita Muhammad, mendapat syafaatnya Rasulullah, mendapat telaganya Rasulullah, dapat menaung di bawah bendera Rasulullah. Insya Allah kita semua yang hadir pada siang hari ini termasuk rombongan orang-orang yang masuk surga. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, kita silaturahmi di bulan yang mulia, yaitu bulannya Allah Subhanahu. Bulan Allah ini, bulan Allah namanya bulan Rajab. Innar Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Nah, kalau bulan Rajab bulannya Allah, kita ini sebagai makhluk ciptaannya, sebagai umat Nabi Muhammad, apa perintah-perintah di bulan Rajab? Ini saya komen fadilah bulan Rajab dulu, biar paham.
Mohon fokus. Bulan Rajab ini adalah bulan Allah yang sangat peka. Bulan yang sangat sensitif. Kenapa dikatakan peka? Kenapa dikatakan sensitif? Ini bulan adalah ampunan yang paling tercepat. Ampunan yang paling tercepat. Lebih cepat daripada kilat. Dan di bulan ini pun diperintah kita oleh Allah untuk banyak minta ampun. Minta ampun kepada Allah lewat istighfar, bersedekah, memperbanyak amaliyah di bulan ini. Kita punya dosa atau tidak? Dosa kita banyak atau tidak? Yang banyak nunjuk. Yang dosanya banyak nunjuk. Ibu-ibu punya dosa enggak? Yang mana bajunya? Bapak-bapak punya dosa enggak? Pejabat punya dosa enggak? Rakyat punya dosa enggak? Dosa kita yang ada kumpul segini nih, ini macam-macam dosanya ini. Dosa kita aja kalau diwujudkan oleh Allah, hidup kita enggak tenang. Hidup kita enggak bisa rileks karena mikirin dosa. Maka di bulan inilah diperintah untuk banyak-banyak minta ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini ayat Allah Al-Quran. Bersegeralah. Bahasa Betawi cepetan. Buruan, segera minta ampun kepada Allah, bertaubat, meninggalkan pekerjaan yang tidak manfaat, perbuatan dosa. Raihlah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluas langit dan bumi. Sayang tuh surga udah disiapin kayak gitu. Seluas langit dan bumi, enggak bayar pajak. Siapa yang nempatin kira-kira kalau bukan kita? Mau masuk surga enggak? Tinggalkanlah. Ajilu bitaubati qablal maut, kata Nabi. Rasulullah bersabda, ajilu bitaubati qablal maut. Bersegeralah, cepetan, buruan kalian taubat kepada Allah sebelum datang kematian jemput kepada kalian. Kenapa disuruh segera? Kenapa disuruh buruan? Karena mati tidak bisa diintrospeksi. Betul atau tidak? Mati tidak bisa direkayasa. Kapan gue mati? Betul? Kapan gue bakal mati? Ada yang tahu nggak mati besok? Mati ntar ada yang tahu nggak? Semua nggak ada yang tahu. Ajilu bitaubati qablal maut. Segeralah, buruan, cepetan taubat kepada Allah sebelum datangnya mati. Udah tua lagu biar danta.
Betul atau tidak? Udah tua lagu kita jangan kayak ABG. Udah tua lagu kita jangan terlalu action. Betul atau tidak? Yang banyak action biasa ibu-ibu apa bapak-bapak? Ada action yang dapat pahala ada. Mau nggak Bu? Action depan suami dapat pahala ada Bu? Mau nggak? Yang pertama, dengerin. Hei ibu-ibu, jamaah mamah dedek. Yang pertama, Bu, yang pertama. Yang pertama berbuat baik sama suami. Nah ini gampang-gampang susah nih. Keadaan susah, keadaan senang, keadaan seperti apapun bentuknya, tetap muka kita itu wajhun malih. Muka yang enak sama suami. Kuat nggak tuh kira-kira begitu? Muka kita enak terus gitu, nggak pernah kecut. Yang kedua, selalu menerima apa adanya. Yang ketiga, jangan membuat pusing pikiran suami. Bu. Yang keempat, servisnya tingkatin. Dengerin. Yang kelima, berakhlak baik. Yang keenam, berpakaian rapi. Yang ketujuh, enggak songong sama laki. Jangan diprotes. Ini acara Mi'raj. Dengerin aja. Yang kesilat perih aja udah pokoknya. Dan jangan menceritakan kelemahan suami. Waduh. Ada nih pasti nih. Ngaling pasti orang ngaling orang ini. Karena ada ibu-ibu, ini nasihat Bu ya. Karena Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad, Rasulullah Isra Mi'raj itu banyak diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Ada yang wanita lidahnya sedang digunting. Yang gunting dia sendiri. Panjang gunting, panjang gunting, panjang gunting. Ada yang wanita payudaranya ngelempar ke belakang. Kayak sorban Habib nih. Ke belakang gitu. Ada wanita yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Mendidih dia punya kepalanya itu. Di bawahnya api yang berkobar. Ada wanita berkepala keledai, badannya badan anjing. Sampai Rasulullah nunduk. Diceritakan oleh malaikat Jibril. Setelah itu Nabi kita Muhammad menceritakan kepada putrinya Siti Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah. Wahai anakku, diperlihatkan olehku di mana Isra Mi'raj banyak wanita yang diseksa. Ro'aitu, ya, banyak aku lihat wanita yang diseksa, diazab dari kelakuan-kelakuannya. Yang kepala di bawah, kaki di atas, itu model yang bagaimana? Waktu di dunia suka ngumbar-ngumbar auratnya.
berpakaian seperti telanjang, tapi pakai jilbab, celananya celana yang nyetret, celana legging, palanya dibungkus, pantatnya kemana-mana. Ada nggak begitu? Ada nggak Bu? Nah ini model kayak begini, palanya masuk surga, pantatnya masuk neraka. Lo cari itu pantat lo besok. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau dandan action, berpakai harum-haruman, pakai jilbab kerudung cakep, cuma yang ke bawahnya ini pakai lepis, mentang-mentang bodinya besar. Saya mau tanya, maksudnya apa itu? Ayo jawab. Maksudnya supaya kenapa tuh? Maksudnya, kan ada maksud. Kalau maksud cari pahala, bagus. Betul atau tidak? Kalau maksud cari faedah, bagus. Kalau maksud tujuan mengundang nafsu, mengundang aurat laki-laki, tanggung jawab kalian. Berdosa kalian. Mentesabuh, itu bukan golongan dari umat Nabi kita Muhammad. Pakailah busana yang baik, busana yang bagus. Bu, nerima enggak dinasihatin? Alhamdulillah, bakal dapat rezeki banyak. Ada majlis taklimnya enggak ibu-ibu? Tolong diperketat majlis taklim ya. Jangan cuman kumpul-kumpul aja, baca kitab, buka kitab. Kasih hukum, biar dia paham. Ya. Yang kedua, ada yang wanita diguntingin, dia punya lidahnya sendiri. Wanita yang mana ini? Wanita yang suka enggak nerima diberikan pemberian oleh suaminya. Enggak bersyukur suaminya memberikan nafkah. Bahkan dia kata-kata selalu tidak mengenakan pada suaminya. Ada enggak begitu? Digunting, dia punya lidahnya. Ada yang wanita tadi payudaranya ke belakang. Ini wanita yang suka serong. Wanita yang suka serong. Suaminya pergi, lompat laki-laki lain dari jendela. Atau lewat pintu belakang. Lakinya pergi, dia ngelonin laki. Ada nggak begitu? Bagus. Dan kemudian ada yang badan keledai, kepala anjing. Bu, ini wanita yang suka namimah, yang tidak berjenabah, yang tidak pernah berhadas. Ini diantaranya yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad ketika waktu Isra Mi'raj. Maka itu kata Nabi apa? Ajilu bitaubati qaublal maut. Bersegeralah, cepetan kalian taubat kepada Allah sebelum datangnya mati. Udah tua lagu kita biar benar. Udah tua lagu kita biar jelas. Betul atau tidak?
Udah tua sembahyang kagak, ngaji kagak, main ke dukun aja dukun. Betul atau tidak? Ajilu bitaubati qoblal maut. Bersegeralah kalian taubat kepada Allah sebelum datangnya mati. Ajilu bis shalah. Setelah kamu taubat, segeralah kamu sembahyang. Segeralah kamu sholat. Qoblal fauti ay fauti waktiha. Yang waktu sudah disiapkan, jangan sampai kau lewatkan itu sholat. Sholat kadang-kadang kita ini waktu udah masuk bukan buru-buru sholat. Zuhur jam 12, betul atau tidak? Setengah 3 baru sembahyang zuhur. Asar jam 3 kurang seperempat. Ya. Setengah 6 baru mau sholat asar. Udah mau masuk maghrib. Maghrib jam 6. Kadang-kadang udah mau isya baru sembahyang maghrib. Kalau pengen dikabul oleh Allah, semua urusan-urusan kita nih, itu tepatkan sholat-sholat kita. Dan pelihara makan kita. Biar sembahyang kita getol, bahasa Betawinya. Pergi haji tiap tahun. Umroh tiap bulan. Sedekah setiap hari. Nyantunin yatim dan lain sebagainya. Tapi kalau makan kita enggak dipelihara, makan riba, makan renten, makan subhat, itu enggak bakal nyampe pahala kita ke hadapan Allah. Satu dirham kita makan riba, 1 perak kita makan riba, itu sama juga hukumnya berzina dengan ibu kandung di dalam Masjidil Haram. Itu riba. Lain riwayat orangnya makan riba 1 dirham, sama juga membunuh 70 para nabi. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, ketika melihat Nabi kita Muhammad membaca surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini ayat Quran Al-Baqarah dibaca oleh Nabi kita Muhammad di kalangan segenap umat, di kalangan segenap sahabat. Lantas satu sahabat mendekati Nabi kita Muhammad, mendekati Rasulullah. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkata, ya Rasulullah, kalau demikian, mohonlah kepada Allah, semoga kami-kami ini yang ada termasuk orang yang terkabul doanya. Lantas Rasulullah menjawab, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, perbaikilah makananmu, perbaguslah makananmu, cakepin makanan kamu, niscaya doa kamu dikabul oleh Allah. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Nabi kita Muhammad, sesungguhnya seseorang yang makan sesuap dari barang yang haram masuk ke dalam perutnya, maka 40 hari 40 malam doanya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 1 suap. Bagaimana kalau 1 piring?
Itu satu suap enggak diterima 40 hari. Bagaimana kalau satu piring? Ya. Barang siapa kata Nabi yang tumbuh darah dagingnya di perutnya barang yang haram dari makanan riba, subhat yang tidak jelas, maka sesungguhnya api neraka lah yang dia makan selama-lamanya. Nauzubillah min. Maka itu pelihara makannya ya semuanya ya. Lihat-lihat dulu kalau makan. Ya, jangan sembarangan kita makan. Ini makan haram atau halal. Minuman begitu juga, ini haram atau halal, jangan sembarangan. Kenapa negara kita udah banyak dilanda musibah? Betul atau tidak? Musibah luar biasa bertubi-tubi. Belum lama 2 tahun COVID yang disebut corona. Betul atau tidak? 2 tahun disetrap. Semua dari mulai tingkat pejabat sampai rakyat kecil pakai masker. Gara-gara corona. Terbelenggu semua majlis taklim. Jumat semua terbelenggu. Aktivitas semuanya terbelenggu gara-gara corona. Saya mau tanya, yang hadir di sini kemarin banyakan takut corona apa takut sama Allah? Banyakan takut corona apa takut sama Allah? Semua banyakan membesarkan corona apa membesarkan Allah? Kalau kalian kemarin jawab atau sekarang jawab, saya takut kepada corona daripada Allah, berarti murtad perkataan saudara-saudara. Batal saudara-saudara kamu punya syahadah itu. Mari kita sempurnakan pada siang hari ini. Semoga kemarin lupa kita, khilaf kita, disempurnakan lagi syahadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada yang disembah kecuali Allah. Bahwasanya aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mudah-mudahan syahadat kita disempurnakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat corona, kepalanya tinggal buntutnya dikit-dikit. Keluar lagi penyakit Omikron. Umi aja. Kalau seandainya udah Omikron keluar, takutnya dia habis babakron. Betul atau tidak? Babakron, mantu kron, cucu kron. Enggak habis-habis itu penyakit. Emang penyakit datang dari Allah, bukan dari mereka yang merekayasa supaya sengaja politik ini berkembang. Betul atau tidak? Ini mainan semua saudara-saudara. Kenapa orang pada flu? Kenapa orang pada pilek? Kenapa orang pada sakit? Ada benda yang di udara, itu kimia saudara-saudara meluncur. Sengaja. Bukan rakyat disenangi, bukan rakyat dipapa, bukan rakyat dibuat maslahat. Penyakit diturunin, goblok. Tolol kalian.
Kita sudah susah dulu orang tua kita merebut dari penjajah, betul atau tidak? Meletup kemerdekaan Republik Indo 1945 merdeka. Kok sekarang pada susah rakyat? Presiden digaji atau tidak? Wakil presiden digaji atau tidak? Polisi, lurah digaji. Siapa yang gaji? Siapa yang gaji? Woi, nyaut. Siapa yang gaji? Rakyat, pejabatkah, militerkah, TNI, siapapun pejabat tinggi negara tidak boleh sewenang-wenang dengan rakyat, saudara-saudara. Negara apapun milik rakyat, perjuangan bersama, takbir. Tuh, saudara. Terusin atau tidak? Sampai jam berapa nih? Hah? Jam berapa? Jam berapa sekarang? 10. Iya, kenapa kok Habib keras namanya? Apa juga kudu keras? Betul atau tidak? Apa juga kudu keras? Semua yang datang dari Allah keras. Apa di antaranya? Ayat Quran. Lembut, tapi sasarannya. Lihat, lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin. Ketika Allah turunkan Al-Quran, itu gunung saking takutnya hancur, saudara-saudara. Maka itu tegakkan kalimat Allah, yang ngaku Islam, yang ngaku umat Nabi Muhammad, yang ngaku sebagai hamba Allah. Jangan ragu-ragu, jangan tanggung-tanggung, betul-betul mengimani, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanggung-tanggung. Betul atau tidak? Bencana musibah bertubi-tubi. Gunung apa namanya? Semeru meledak sampai sekarang belum selesai. Kenapa kau bencana? Karena menimpa 4 ini kata Nabi buat umatku sudah. Yang pertama riba merajalela. Riba banyak enggak? Riba banyak atau tidak? Banyak. Segera taubatnya makan riba. Segera bertaubat yang makan riba. Sebelum kalian gila besok di padang mahsyar. Di padang mahsyar ada orang yang duduk salah jalan, salah mondar-mandir. Enggak tenang. Ini adalah manusia yang makan riba, tidak taubat waktu di dunia. Riba merajalela. Yang kedua, perzinahan sudah merajalela di mana-mana. Betul atau tidak? Banyak nggak perzinahan? Banyak atau tidak? Ini yang perlu dibenahi. Bukan asbab orang tidak pakai masker aja di Uber-Uber. Betul atau tidak? No, komplek-komplek pelacuran tugas kalian itu. Ma'ruf dan munkar. Betul atau tidak? Mubalek sebagai ma'ruf, munkar sebagai aparat. Gebrak na munkar dan munkar. Betul atau tidak? Komplek-komplek pelacuran, tempat maksiat dan sebagaimana. Itu semua dihabiskan oleh mereka mestinya. Betul atau tidak? Bukan dilindungi. Yang ketiga, orang yang berdusta dianggap benar. Ada enggak begitu? Orang dusta dianggap benar. Udah gitu banyak rombongannya lagi.
Orang dusta rombongannya banyak. Orang yang benar dikurung-kurungin. Orang yang menegakkan semua dikurung. Yang dusta pada dikumpulin. Betul atau tidak? Yang keempat kata Nabi, orang yang curang. Dalam perniagaan. Dalam urusan apapun. Berbuat curang. Curang dalam urusan negara. Ekonomi. Maslahat apapun. Ini pun terkena di dalamnya. 4 itu tadi kata Nabi. Apabila sudah menimpa umatku, maka diturunkan oleh Allah, yaitu azab yang sangat ganas sekali. Mudah-mudahan Allah pelihara negara kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kampung kita. Allah pelihara kampung kita dengan syarat yang 4 tadi harus ditinggalkan. Betul atau tidak? Dan kemudian fadilah Rajab, dianjurkan kita berpuasa. Udah pada puasa belum? Udah pada puasa belum? Orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab dapat mengalahkan kaumnya Nabi Musa yang beribadah di dalam batu 600 tahun. Puasa 1 hari di bulan Rajab. Ini kalau saya kias panjang, kada waktunya makin lama makin mepet. Orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab dapat bekal menaungi besok di padang mahsyar. Orang yang puasa di bulan Rajab besok akan mendapat minum telaga Rajab di mana surganya Allah. Dan dipanggil-panggil, wahai ahli Rajab, kemari, kemari, kemari. Dia akan minum itu telaga Rajab. Dan di bulan Rajab pun diperintahkan banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyakin selawat kepada Nabi. Lagi pikiran enggak tenang. Pikiran kita lagi kesempitan. Pikiran kita lagi gundak dan sebagainya, banyakin baca sholawat. Sholawat dapat menolong kita besok ketika sakratul maut. Sakratul maut, sakarah artinya mabok. Maut, mati. Mati ada mabok. Kenapa? Karena menunggu datangnya malaikat Israel. Gelisah kita. Kita kalau mau datangan tamu gelisah enggak? Gelisah enggak? Kalau menanti tamu gelisah enggak? Gelisah, kok belum datang, kok belum datang, begitu atau tidak? Ini begitu juga, mau mati gelisah. Karena apa? Menanti datangnya malaikat maut. Banyakin baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jawab apabila nama Nabi disebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jawaban itu pun sebagai resep, sebagai tiket dapat menjumpai Nabi kita Muhammad. Siti Aisyah di bulan Ramadan sedang jahit. Tiba-tiba jarumnya jatuh, lampu dalam keadaan gelap. Enggak lama pulanglah Nabi kita Muhammad dari dakwahnya, mengucap salam kepada Siti Aisyah. Masuklah ke rumah Siti Aisyah istrinya, jarum itu kelihatan yang tadi tidak kelihatan. Kenapa? Cahaya Nabi kita Muhammad. Cahayanya Rasulullah. Siti Aisyah menjawab, duhai Rasulullah, alangkah beruntung, alangkah bahagianya besok orang dapat melihat wajah engkau ya Rasulullah. Nabi jawab, wahai istriku Siti Aisyah, ada orang yang tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat. Siapa itu duhai Rasulullah? Apabila namaku disebut di depannya, orang itu tidak mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih.
Jadi kalau ada nama Nabi sebut, ucapin apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jawabnya Allahumma salli wa sallim. Dan banyakin sholawat. Apabila nama-nama Nabi disebut ada kalimat Muhammad, jawabnya apa? Idza daqat bikal ahwalu yawman fabil ashari salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Lah kok diam aja? Salli ala Muhammad. Idza kunta fi dhikin aw fi fakrin aw fi madin fa aksir bis salati ala Muhammad. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد وفي عشر يصلي الله 100 فأكثر في الصلاة على محمد وفي 100 يصلي الله 1000 فلا تنسى الصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما فما أهل الصلاة على محمد وإن كانت جنوبك ليس تحصى تكبر بالصلاة على محمد. Jawabnya Allahumma sholli wa sallim. Ketika nama Nabi disebut, banyakin sholawat. Itu sudah fadilahnya. Dan di bulan Rajab ini pun bersejarah. Di mana tanggal yang sedang kita rayakan sekarang tanggal 27 Isra Mi'raj. Genap usia Nabi 52 tahun. Nabi Isra Mi'raj 7 lapis langit. Rihlatul ardiyah wa rihlatus samawiyah. Perjalanan darat, perjalanan udara. Perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menuju 7 lapis langit. Belum ada nabi-nabi yang lain. Nabi Musa cuma sampai di Bukit Tursina. Nabi kita Muhammad jasad-jasadnya naik. Saudara. Ini kalau diceritakan luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dengan maha suci Allah. Kata maha. Menjalankan hambanya pada malam. Itu pun setengah malam juga enggak. Di Isra Mi'rajkan Nabi kita Muhammad. Dibangunkan oleh malaikat Jibril. Nabi masih rebahan. Berangkat ke 7 lapis langit. Turun lagi. Itu bekas anget tidurannya masih ada anget. Berarti kan enggak lama. Betul atau tidak? Ada apa sih? Sampai demikian. Nabi diperlihatkan oleh Allah. Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat isi surga.
melihat isi neraka, perjalanan yang sungguh luar biasa, dikawal oleh para malaikat. Karena perjuangan Nabi kita Muhammad, perjuangan Rasulullah luar biasa. Nabi perjuangannya luar biasa. Begitu luar biasa perjuangan Rasulullah. Banyak yang niat ingin membunuh, membinasakan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi pendirian Nabi kita Muhammad teguh dan tangguh. Disinilah Allah kasih hadiah buat Nabi kita Muhammad. Diperlihatkan semua kebesaran-kebesaran Allah. Sehingga terakhir Nabi kita Muhammad menerima perintah sholat 50 waktu. Ini kalau dikias atu-atu waktunya lama ini. Betul atau tidak? Inti-intinya aja. Nabi setelah berjumpa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah. Allah langsung mengucap kepada Nabi kita Muhammad, "Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi." Nabi jawab, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi." Ada nggak dalam sholat tuh? Nabi ditanya, "Ya Muhammad, dunia ini punya siapa dan milik siapa ya Muhammad?" "Milik engkau ya Allah." "Lantas engkau punya siapa ya Muhammad?" "Punya engkau ya Allah." "Lantas aku ini milik siapa ya Muhammad?" Nabi diam. Langsung Allah jawab, "Aku ini adalah milik umat engkau yang selalu berselawat kepadamu ya Muhammad Rasulullah." Jadi Allah ini punya umat Nabi Muhammad yang selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menerima sholat 50, Nabi turun berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Kata Nabi Allah Musa, "Ya Muhammad Rasulullah, apa yang kau peroleh dari Tuhanmu?" "Sholat 50 waktu." Jawab Nabi Musa, "Ya Muhammad Rasulullah, nggak bakal kuat, nggak bakal sanggup engkau punya umat ini mengerjakan 50 waktu. Subuh aja nggak ada orangnya. Subuh aja susah bangunin. Betul atau tidak?" Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik. Pada keluar apa pada tidur? Padahal sholat subuh berjamaah, apa kata Nabi? "Man sholat subhi fi jama'atin faka'annama sholla laila kulluh." Barang siapa orang yang sembahyang subuh berjamaah, sama juga dia bangun beribadah semalaman suntuk, kata Nabi kita Muhammad. Ditambah dia berzikir, beribadah kepada Allah, maka digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah nyantunin yatim lagi nih, betul nggak? Nyantunin yatim. Tiap-tiap satu yatim berapa rambut yang ada di kepalanya itu.
tiap-tiap rambut mendoakan kita itu. Nabi bersabda, kata Nabi apa? Demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal diseksa, enggak bakal diazab orang yang menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim kelak di hari kiamat. Bersyukur ada anak yatim. Alhamdulillah, di rumah saya tiap-tiap hari Jumat jam 10 pagi ada anak yatim, enggak banyak. Tiap-tiap hari Jumat. Jadi biasakan di sini kalau bisa tiap hari Jumat pagi jam 9 kalau bisa anak yatim diadakan. Ya, enggak perlu harus banyak, yang penting mereka sedia hadiah dan menyenangi hatinya dia. Betul atau tidak? Itu. Dan setelah menerima sholat 50, kata Nabi Allah Musa, engkau mintalah kekurangan. Minta kekurangan, dikurangi oleh Allah 5 jadi 45. Intinya Nabi kita Muhammad konsultasi selalu dengan Nabi Allah Musa. Akhirnya 45 dikurangin menjadi 5 waktu. 5 waktu kita kerjakan, itu sama juga kita mendapat pahala 50. Ya. Likulli syai'in alamun wa alamul imani as-salatu. Kata Nabi, tiap-tiap sesuatu ada benderanya. Bukan negara doang punya bendera. Bendera iman adalah salat, kata Nabi kita Muhammad. Benderanya iman adalah salat. Jadi orang yang enggak sholat enggak punya bendera. Orang yang enggak sholat doanya enggak diangkat ke langit. Orang yang enggak sholat rezekinya enggak diberkahkan oleh Allah. Orang yang enggak sholat sampai mati, dia akan dihimpit bumi sampai hari kiamat. Na'udzubillah min. As-salatu imaduddin. Bermula sholat adalah tiangnya agama. Faqad aqamaha. Faqad aqamaddin. Barang siapa dia mengerjakan sholat, berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha. Barang siapa yang meninggalkan, ya, maka dia telah merubuhkan agama. Jangan sholat dikait-kaitkan ke dunia. Gue sembahyang mulu gak kaya-kaya. Gue sholat mulu kok ini gak pernah dapat rezeki. Gue ngaji tiap malam mulu kok tambah susah. Kok gue berzikir ini tambah susah. Oh, mendingan gak sembahyang begitu. Mendingan kagak ngaji. Mendingan enggak zikir. Sembahyang, sholat, ngaji jangan dikait-kaitkan dengan kekayaan dan dunia. Tolol. Yang namanya ngaji pengetahuan untuk ilmu, betul atau tidak? Zikir untuk menguatkan keimanan, memuji kebesaran Allah. Salat kewajiban seorang hamba untuk sujud kepadanya. Karena kita bangsa manusia, betul atau tidak? Diwajibkan untuk sujud. Kambing sembahyang enggak? Kebo? Anjing? Kan ajan kemarin sama anjing. Goblok. Ajan sama-sama anjing. Nih sejarahnya ajan nih. Orang tolol dengerin. Nabi Muhammad tuh rapat tuh pada sahabat. Bagaimana caranya manggil orang sholat. Ada di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau caranya manggil orang sholat itu kita naikin bendera.
Naikin bendera kata Nabi, oh tidak, jangan. Bagaimana kita nyalakan api saja? Jangan. Karena api itu adalah daripada bangsa Majusi. Bagaimana caranya kalau begitu? Kita pakai lonceng aja, lonceng. Kata Nabi jangan. Itu adalah Nasrani. Bagaimana pakai trompet? Jangan. Itu kaum Yahudi. Akhirnya datang satu orang yang namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Sa'id. Dia datang kepada Nabi kita Muhammad. Ya Rasulullah, saya tidur, tiba-tiba mendengar ada suara panggilan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Kata Nabi, itu yang harus kita pakai, itu yang harus kita pegang. Akhirnya dipanggillah pada saat itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Dua tukang azan Nabi, Sayyidina Bilal bin Rabah dan kemudian satu Abdullah bin Umi Maktum. Itu tukang azan Nabi. Suaranya kencang, suaranya keras, tegas, dan tak jelas. Pada saat itu banyak sahabat-sahabat Nabi suaranya enak-enak. Tapi Nabi panggil Rabah, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum. Suaranya keras, tegas, luar biasa. Sampai puluhan kilo suaranya itu. Wah panjang kok saya ceritakan. Keras. Kenapa yang kencang disuruh? Kenapa yang jelas? Supaya didengar oleh kaum muslimin umat Nabi Muhammad. Karena suara kita ini nggak begitu jauh, disambung pakai toa, betul nggak? Pakai sound system. Biar orang-orang Islam pada dengar. Biar pada tidur, pada bangun. Karena panggilan azan. Betul atau tidak? Orang yang azan itu dapat mati syahid. Jangan main-main. Kata Nabi, 3 perkara, 3 golongan yang tidak diazab oleh Allah. Yang pertama asyahidu, orang yang mati syahid. Yang kedua wal muazzinu, tukang azan di masjid. Azan biar danta, azan biar jelas, jangan asal begoak doang. Kalimat hurufnya biar danta, betul atau tidak? Jangan semau-maunya. Ini azan adalah perintah Rasulullah. Azan perintah Nabi kita Muhammad. Gak ada yang berani ganggu, gugat azan pada saat itu siapapun. Sekarang azan pakai dimain-mainin, betul atau tidak? Azan disamain sama suara anjing, betul atau tidak? Anjing mah anjing, azan mah azan, goblok. Betul atau tidak? Anjing suaranya guk, ayam suaranya bagaimana? Kambing, kebo, masing-masing udah diatur. Azan itu maknanya iklan wa ihbaran, untuk manggil orang. Yang terakhir, orang yang mati malam Jumat atau siangnya itu diangkat azab kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah Allah menerima. Allah mengasih salat kepada Nabi kita Muhammad 50 menjadi 5. Adabani Rabbi pasana tadibi. Kata Nabi, sebaik-baik pendidikan aku Allah yang mengajarkan dalam urusan salat. Sallu kama ra'aimun, sallu kama ra'ay, betul. Usalli. Salatlah kamu ini sebagaimana aku, kata Nabi kita Muhammad. Sembahyang biar benar. Takbiratul ihramnya betul atau tidak?
Biar betul angkat tangannya, tahiyatnya, rukuknya, sujudnya, iktidal dan lain sebagainya. Karena sembahyang sekarang baiknya model-model. Betul atau tidak? Sholat ada nggak tangannya begini? Ada nggak? Sholat tangannya begini ada nggak nih? At-tahiyat. Asyhadu an la ilaha goyang tangannya begini. Ada begini nih. Tangannya telunjuknya digoyang-goyangin begini ada deh. Coba perhatikan di masjid. Kalau sembahyang Jumat ada tuh. Alasannya mau nyari Tuhannya. Sholat menggerakkan, ada menggerak-gerakan. Menggerakkan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu menggerakkan. Kalau menggerak-gerakan ini contohnya. Batal dia punya sholatnya itu. Ada lagi sholat lagi dia punya sopnya. Kakinya mengangkang gitu, ada nggak tuh? Ada nggak? Kakinya lebar panjang. Nah ini ada juga. Sah sholatnya cuman gak ada adab. Sholat gak pakai songkok sah cuman gak ada adab. Lihat cara Nabi kita Muhammad SAW yang sudah diajarkan oleh guru-guru dan ulama-ulama kita. Mudah-mudahan pertemuan siang kali ini kita mendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia begini luas, dunia begini indah, tipu daya belaka. Kita semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya suami, taatilah suaminya. Sayangilah suaminya. Mumpung masih hidup tuh suami. Jangan udah mati baru pada meratap, betul atau tidak? Yang punya orang tua, sayangin orang tuanya. Cintain orang tuanya. Taatin orang tuanya, betul atau tidak? Yang punya harta, sodakohkan hartanya. Berilah sodakoh kepada orang-orang fakir miskin. Nafkahkan di orang miskin, sedekahkan di masjid, jariahkan di masjid, karena sedekah akan menolong kita kelak di mana hari kiamat. Dunia ini sementara, betul atau tidak? Dunia sementara. Coba ikutin syair karangan saya ya. Allah Allahu ya Allah, Allah Allahu ya Allah, Allah Allahu ya Allah, la ilaha illallah. Barang Allah Allahu ya Allah, Allah Allah. La ilah. Di dunia ini kita sementara, tiada ada yang kita bawa. Harta benda pun semua tertunda, hanya amal soleh yang kita bawa. Betul nggak? Amal soleh yang kita bawa, betul nggak? Semua tertunda, nggak boleh ngikut. Amal soleh yang ikut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Allah Allahu ya Allah. Kebun luas kita pagari, karena takut hilangnya nanti. Janganlah kita bersombong diri, semua itu kita tinggali. Betul atau tidak? Kita tinggal kontrakan, kita tinggal bini, kita tinggal ATM, semua pabrik, PT semua kita tinggal, betul atau tidak? Kontrakan semua kita tinggal, betul atau tidak?
Allah, Allahu ya Allah. Kain putih pembungkus badan, untuk lengkapnya kita disolatkan. Setelah itu masuk kurung batang, tandanya kita kembali pulang. Betul nggak? Masuk kurung batang dibungkus kain putih, nggak balik lagi udah. Baliknya kemana? Ke alam asal. Dari tanah kembali ke tanah. Anak istri yang kita sayangi hanya menangis mengusap pipi. Semua itu tiadalah arti, karena selamanya tiada kembali. Betul nggak? Waktu kita digotong, anak nangis, istri nangis. Ngapain ditangisin? Marah-marah pada kemana lo? Betul atau tidak? Udah kembali lagi nggak pulang. Selamat tinggal keluarga yang kusayangi. Tanah pekubur menjadi saksi. Janganlah lupa kepada kami. Datang ziarah kami menanti. Ziarahin kuburan suami kita. Ziarahin kuburan istri kita. Ziarahin kuburan orang tua kita. Nenek kita, kerabat kita, guru kita. Penggali kubur sudah merapikan. Papan dinding pun sudah disamakan. Menanti jenazah datang sama kurung batang, siap menguruk dan akan ditinggalkan. Siapa kita tuh? Betul atau tidak? Setan dan iblis tidaklah henti, tipu dan daya menggoda diri, menggoda iman sampailah mati. Supaya kita melalaikan diri. Betul enggak? Betul. Wahai umat Nabi Muhammad, marilah kita dengarkan nasihat, supaya selamat dunia dan akhirat. Di padang mahsyar kita selamat. Betul atau tidak? Ah itu. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan ya. Walaupun sedikit insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Banyak yang ingin saya sampaikan sebetulnya, karena waktu jualah yang menentukan kita. Ya, mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini, yang ikut menderma, yang ikut menyumbang, yang ikut berdoa, yang ikut mikirin, betul atau tidak? Semua insya Allah pulang ini diberkahi oleh Allah. Dikabulkan semua urusannya oleh Allah. Yang punya masalah, yang punya urusan, yang punya penyakit, yang punya penderitaan, semua insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga-keluarga kita, ahli kubur kita, yang mewakafkan masjid, yang menyumbang masjid, yang bersedekah masjid, mudah-mudahan semua juga insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Para hadirin, inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan yang seluas-luasnya. Kondisi saya memang sudah 2 minggu ini nggak fit, dalam keadaan batuk, pilek, dan ada mual-mual juga. Mudah-mudahan saya sehat, doain. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bapak-bapak semua insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tamla khazain Allahi nura wa takunu lana walil mu'mina farajan wa farahan wa surura. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma hdina min indik wa fid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik
وأنزل علينا من بركتك وألبسنا لباس عفوك وعلمنا من لدنك علما نافعا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا لمن هدى هذا الخير بأجل الساعة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.